Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rizky Pratama dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman semua tentang teori permintaan dalam Islam. Dalam Islam, permintaan barang dibahas dalam konteks kelalaian dan keadaan darurat. Bagaimana Islam memandang konsep permintaan? Yuk mari kita pelajari lebih lanjut. Teman-temanku semuanya, seperti yang kita tahu bahwasanya dalam Islam sudah dibahas teori permintaan adanya barang halal dan barang haram, yang mana kita sebagai umat Islam harus lebih memilih barang halal daripada barang haram. Seperti itu teman-temanku semuanya. Kemudian permintaan dalam Islam, teori dan konsep. Islam mengajarkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Permintaan dalam Islam dilandaskan pada prinsip keadilan, kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apa yang sudah kita tahu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sandang, pangan, papan. Dalam teori permintaan dalam Islam, itu ada sholat, ketaatan. Banyak hadis yang mengajarkan sholat sebagai cara untuk meminta dan memperoleh berkah dari Allah. Kemudian halal dan haram. Barang halal harus dipilih dan diutamakan ketimbang barang haram dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam permintaan. Kemudian kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedekah dan zakat memegang peranan penting dalam menjawab permintaan mereka yang membutuhkan bantuan. Kemudian barang halal dalam pilihan halal dan haram ditentukan oleh Allah. Praktik halal haram diperintahkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian mendorong kepedulian lingkungan. Memilih barang halal juga dapat mendorong terhadap alam lingkungan hidup, karena pada umumnya produk halal menggunakan bahan-bahan alami. Seperti yang kita tahu bahwasanya di Islam sudah dilarang antara lain bangkai, daging babi, darah, dan hewan yang disembelih selain nama Allah. Kemudian ada kualitas dan manfaat. Untuk apa sih kita beli atau memanfaatkan barang yang tapi tidak berkualitas dan tidak ada manfaatnya? Itu justru akan memberikan dampak atau efek kerugian pada kita pemakai. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kemudian mengutamakan keamanan, safety first, karena sebagai kita umat Islam kita harus mengutamakan keamanan. Jangan memilih atau meminta barang yang tidak aman, kawan-kawan semua. Kemudian barang haram dalam keadaan darurat. Seperti yang kita tahu, narkoba adalah barang haram teman-temanku semuanya. Tapi ada suatu pengecualian atau ada toleransi di dalamnya. Seperti yang kita tahu bahwa obat penenang atau untuk bius itu menggunakan campuran di dalamnya adalah obat-obat narkotika ya. Seperti ada morfin, ada jenis-jenisnya, ada beberapa jenis dan saya tidak paham tentang itu. Kemudian itu dari aspek obat-obatan, terus ada dari aspek uang, terus kemudian dari aspek makanan. Uang yang dimaksud di sini gimana? Uang yang dimaksud di sini adalah uang-uang yang haram, yang mungkin itu hasil korupsi atau bagaimana. Kemudian dari segi makanan, seperti yang kita tahu, jika kita tersesat di hutan atau di pulau yang sama sekali tidak ada penghuninya, hanya di situ ada hewan yang bisa dimakan, itu babi gitu teman-teman. Jadi kita itu halal untuk memakannya karena apa? Kita di situ dalam keadaan darurat. Kemudian pendekatan Islam dalam memenuhi permintaan, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Jangan membeli barang-barang yang kita inginkan, tapi kita membeli atau permintaan barang-barang yang kita butuhkan ya teman-teman. Butuhkan, bukan diinginkan. Karena jika yang kita butuhkan pasti kita pakai, dan jika yang kita inginkan belum tentu itu berguna bagi kehidupan kita. Barangkali itu akan menjadi mubazir. Kemudian prinsip syariah dalam pembentukan permintaan, ada memperhatikan aspek kualitas, ada bijak dalam konsumsi, ada menghindari riba, kemudian menghargai karya dan jasa.
Kemudian ketakwaan dan tanggung jawab dalam permintaan, taat kepada Allah, taat beribadah, membekali diri kita, membentengi diri kita dengan segala sesuatu yang mana yang halal, mana yang haram, seperti itu teman-teman. Kemudian telah memperoleh ilmu, kita memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, bukan yang malah menimbulkan mudorot bagi diri kita atau mudorot bagi orang lain. Kemudian memberikan sedekah sebagai masyarakat yang sekiranya sudah mampu untuk bersedekah, untuk menunaikan pajak, zakat, sudah seharusnya kita melakukan hal tersebut ya teman-teman. Karena apa? Ketika kita bersedekah, kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kemudian ada kesimpulan dan implikasi dalam kehidupan praktis, halal dan haram, memperhatikan kualitas, menghindari riba dan konsumtif, bijak dalam konsumsi, kepedulian sosial. Kemudian seperti yang kita tahu teman-teman, untuk grafiknya antara teori permintaan dan teori produksi dan demand itu seperti ini. Seperti itu teman-teman. Untuk kelanjutannya bisa kita sharing-sharing di lain waktu. Sekian, terima kasih. Saya Indarsi Pratama dari kelas 3B telah memenuhi mata kuliah tugas video presentasi tentang materi teori permintaan dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.